Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Pinda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam 5E, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang saya ketahui tentang Islam menghadapi perkembangan ekonomi. Nah, suatu negara akan dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila meningkatnya produk nasional bruto atau PNB secara real di negara tersebut. Nah, hal ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dari penduduk yang ada di negara-negara berkembang. Lalu, hal-hal atau upaya-upaya yang akan dilakukan yaitu memecahkan masalah utamanya. Pertama itu adalah kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, pemerataan penduduk. Nah, yang pertama itu kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Karena kemiskinan ini menjadi masalah utama yang menyebabkan sulitnya pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, lalu yang kedua itu ada pengangguran. Karena banyaknya pengangguran, tidak ada pemasukan, sehingga hal ini juga menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, yang ketiga itu ada pemerataan penduduk. Kenapa hal ini juga masuk menjadi masalah yang harus dipecahkan dalam pertumbuhan ekonomi? Karena jika suatu daerah di negara berkembang penduduk tidak rata, ini menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi di negara tersebut gitu. Nah, jadi ini juga harus menjadi masalah yang harus segera diatasi. Tetapi dalam negara-negara tersebut, mereka memiliki cara-cara yang berbeda dalam menghadapi pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau dalam Islam sendiri, pertumbuhan ekonomi ini dengan mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu disejahterakan, kemudian memanusiakan manusia. Nah, hal yang menjadi fokus utamanya itu, yang pertama itu pendidikan, yang kedua meningkatkan integritas sosial, nah yang ketiga itu konservasi terhadap lingkungan. Dalam Islam, Islam itu nggak hanya meningkatkan produk dan jasa gitu kan, tapi juga harus meningkatkan akhlak dan moral. Nah, akhlak dan moral ini penting kalau dalam Islam. Dan gitu juga harus sejalan dengan urusan dunia dan akhirat. Jadi sejalan dengan agamanya, urusan dunia dan akhiratnya seperti itu. Di dalam Islam, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu pertama, sumber daya yang dapat dikelola. Karena Islam mengajarkan kita untuk menjaga alam ini. Nah, yang kedua itu ada sumber daya manusia dan wirausahawan. Sumber daya manusia ini memang mempengaruhi sekali untuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kalau sumber daya manusianya bagus, baik, berkualitas, maka perekonomian di suatu negaranya itu cepat tumbuh gitu kan. Nah, lalu apa hubungannya dengan wirausahawan? Nah, jadi pasti ada yang bekerja dengan seseorang, ada yang menjadi pedagang. Nah, kalau yang pedagang kan kita sebut wirausahawan. Nah, dalam Islam sendiri, hasil dari seorang pedagang yang jujur ketika berbicara, amanah ketika diberi kepercayaan, jika berhutang lekas membayarnya, jika menagih hutang tidak menyusahkan si penghutang. Nah, ini adalah benar-benar yang rezeki yang sangat baik gitu kan. Dan kalau para wirausahawan rata-rata seperti itu, maka itu akan sangat bagus karena dia juga nggak mementingkan keuntungan pribadinya, tetapi juga seperti konsep tadi, mensejahterakan masyarakat. Karena kalau pedagangnya jujur, maka pembelinya kan pasti senang, nggak merasa ditipu seperti itu kan. Jadi semuanya sejahtera gitu. Nah, walaupun mungkin ada yang mau untung banyak, jadi mereka menggunakan cara menipu seperti itu, tapi itu nggak baik, nggak sesuai dengan konsep Islam. Lalu yang terakhir itu ada teknologi. Teknologi ini juga penting untuk mendidik penerus bangsa seperti anak-anak gitu kan. Nah, dengan cara memberikan pendidikan yang juga berguna untuk akhirat. Lalu memberikan pendidikan mana yang baik, mana yang tidak gitu.
Karena kalau misalnya anak generasi bangsanya baik, pasti pertumbuhan ekonomi negaranya akan menjadi baik. Nah, tapi kalau misalnya anak bangsanya buruk, pasti negaranya juga akan menjadi ikutan buruk. Apalagi sekarang zaman teknologi, zaman yang canggih, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai tertinggal. Karena kalau kita tertinggal, maka memang ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi gitu. Islam nggak melarang kok kalau kita mengikuti perkembangan zaman, asal masih mengikuti kaidah-kaidah Islam seperti itu. Jadi memang harus mau nggak mau kita harus tetap ikuti perkembangan teknologi ini dan zaman ini sih gitu. Intinya kalau dalam Islam tetap harus dalam kaidah-kaidah Islam, harus mengutamakan kesejahteraan manusia, memanusiakan manusia, tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Semoga penjelasan dari saya dapat diterima, dan semoga ada beberapa poin-poin yang dapat menjadi tambahan ilmu bagi para pendengar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.